أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Rasulillah, yaqul, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr fahal ba'da hadzal khairi min syarr ila akhiril hadis. Al hadis muttafaqun alaih. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW setelah sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, saya bertanya kepada baginda Nabi tentang keburukan, tentang kejahatan, makhafata an yudrikani, khawatir akan menimpaku. Lanjut beliau, faqultu ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, kami dahulu berada dalam kejahiliahan dan kejahatan, keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Wa qimmatul khair al-iman billah, dan puncak dari kebaikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah Islam ini datang jahiliyah lenyap, akan datang kembali keburukan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Al-Jum'ah, ayat yang saya bacakan di depan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, Allah lah yang mengutus di tengah umat yang ummi, yang tidak bisa membaca menulis, tidak memperhatikan literasi. Tapi ayat yang pertama turun adalah Iqra,
Surat yang setelahnya juga nun wal qalami wa ma yasturun. Betapa agama kita memerintahkan kita semua untuk memperhatikan pena dan tulisan, literasi. Karena akidah yang hebat ini tidak akan menyebar tanpa sarana yang memadai. Sarana yang Rasulullah lakukan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yatlu alaihim, membacakan kepada mereka firman-firman Allah. Salah seorang musuh Islam di zaman itu, Utbah bin Rabi'ah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apa yang engkau inginkan? Jika engkau ingin menjadi raja, malaknakan, kami akan jadikan engkau raja. Jika engkau ingin harta, kami akan kumpulkan engkau harta dan engkau akan menjadi orang paling kaya di Mekah. Jika engkau ingin menjadi orang paling mulia, kami tempatkan engkau sebagai orang paling mulia di antara kami. Banyak godaan, banyak tawaran. Dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim, Rasulullah SAW yastansit wa yastami, mendengarkan sampai tuntas. Utbah bin Rabi'ah menggoda beliau, merayu beliau, membujuk beliau. Setelah Utbah bin Rabi'ah selesai, dengan santun Rasul mengatakan, awama qad faraqta, sudah selesai? Ini akhlak pemenang. Di depan musuh pun dia tetap santun, karena dia yakin dengan apa yang akan dia sampaikan. Beliau bacakan ayat-ayat pertama di surat Fussilat. Utbah yang begitu yakin pada awalnya, pulang menemui kaumnya, kemudian kaumnya mengatakan, laqad raja'ta bil wajhil ladzi ghairal ladzi dhahabta bih. Kenapa Anda kembali dengan wajah yang berbeda saat dengan Anda berangkat? Hanya dengan ayat-ayat Al-Quran, musuh-musuh itu gentar. Apalagi untuk kita yang meyakini Al-Quran, mestinya yatlu alaihim ayatihi. Tarbiyah Rasulullah, pendidikan Rasulullah tidak neko-neko, dibacakan kepada sahabat ayat-ayat Al-Quran yang baru saja turun. Awalnya di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, dan mereka pembesar-pembesar Quraisy yang mereka ahli bahasa Arab, sangat paham apa itu isi Al-Quran. Dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam mereka mencuri dengar. Termasuk Utbah tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukanlah perkataan biasa. Jadi tuduhan mereka, wa innaka wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila atau kerasukan jin, sangat bertentangan. Bagaimana tidak? Pribadi, sosok yang mereka muliakan, yang mereka juluki Al-Amin, bahkan sampai beliau pun menjadi nabi, amanat, titipan-titipan itu masih ada di rumah beliau, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib harus tertinggal untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut, tidak bisa hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perintah membaca yang pertama adalah membacakan Al-Quran. Jangan sampai ada pada diri kita rasa minder, inferiority complex, ada tidak percaya kepada Al-Quran, sehingga memerlukan tafsir-tafsir di luar dari Al-Quran itu sendiri, di luar dari petunjuk hadis Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, melakukan pensucian jiwa, membersihkan sahabat-sahabat beliau dari penyakit-penyakit jahiliyah. Jahiliyah telah selesai dengan datangnya Islam, tapi rawasib, syawaib, sisa-sisa penyakit jahiliyah masih ada. Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, seorang sahabat Nabi dari suku Ghifar, Al-Ghifari. Ghifar ini salah satu suku yang dikenal sebagai suku penyamun,
suku preman. Kaumnya memperingatkan kepada Abu Dzar, jangan kalau engkau datang ke Mekah temui orang yang namanya Muhammad. Semakin dilarang semakin penasaran. Bertemulah dengan Nabi dan akhirnya masuk Islam. Apa yang beliau lakukan? Pulang ke kampungnya, dakwahi kaumnya, satu kampung masuk Islam. Ma'asyiral muslimin wa zammatal mu'minin. Tidak perlu ilmu yang banyak, tapi dengan keimanan, dengan Al-Quran, dengan jiwa yang suci, akidah ini akan tersebar. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ta'lim yang baginda Nabi lakukan kepada para sahabatnya. Tidak perlu muluk-muluk. Ayat-ayat dibacakan, dijelaskan maksudnya, disampaikan menjadi hadis Nabi SAW. Tetapi ayat dan hadis yang beliau sampaikan, mereka resapi dan mereka laksanakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pepatah Arab mengatakan, kaifa yablughul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana bangunan ini akan sampai sempurna, selesai dengan tuntas pada suatu hari? Idza kunta tabnihi, jika engkau membangun, mencoba membingkainya, mengokohkannya, wa ghairuka yahdimu, tapi yang lain merobohkannya. Falau alfu banin khalfahu hadimun kafa. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dengan seorang, bangunan itu akan roboh. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimin. Bagaimana yang membangun hanya 1 orang yang merusak 1000 orang? Ini tantangan yang sedang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang menyedihkan lagi, lembaga pendidikan kita sekarang mengajarkan bukan karakter, bukan pendidikan yang sesungguhnya. Jika suka sama suka, bukanlah perzinahan. Di kampus paling terkenal di Indonesia, jika suka sama suka, bukanlah perzinahan. Jika lembaga pendidikan yang mestinya melahirkan akhlak mulia, melahirkan khairu ummah, umat pertengahan, umat terbaik, mengajarkan yang seperti ini, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimin, yang benar-benar mengajak kepada keimanan, di belakangnya orang yang merusak jauh lebih banyak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sederhana sekali pola pendidikan, pola tarbiyah Rasulullah SAW, tetapi melahirkan lompatan besar. Generasi yang diakui oleh musuh Islam, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Saya belum pernah melihat satu komunitas yang mencintai pemimpinnya, mencintai seseorang seperti cintanya komunitas sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, oleh sahabatnya, hasil dari tarbiyah Rasulullah SAW. Tetapi tarbiyah ini memang membutuhkan perjuangan yang panjang, nafas yang panjang. Di akhir-akhir Rasulullah menjelang wafat, turun ayat yang masih mengingatkan para sahabat Nabi SAW bahwa iman mereka juga masih, keislaman mereka, keimanan mereka juga masih rentan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya, waktunya bagi orang-orang yang beriman itu hatinya tunduk, hatinya patuh,
hatinya pasrah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ketika nama Allah disebut. Wa ma nazala minal haq, tunduk patuh kepada kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka, pendidik mereka Rasulullah. Mereka juga komunitas terbaik. Tetapi namanya jiwa kita manusia yang labil ini tidak boleh sebentar pun sesungguhnya meninggalkan pendidikan ini, meninggalkan tarbiyah ini. Sahabat pun ditegur oleh Allah secara tidak langsung, belumkah tiba masanya setelah Anda semua wahai para sahabat dididik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun. Nah, kita ini bukan Rasulullah pendidik kita, guru-guru kita bukan Rasulullah, dan kita ini bukan sahabat. Tapi enggannya kita melakukan pembinaan, enggannya kita melakukan pendidikan, membuat kita semakin terpuruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena salah satu karakter tarbiyah Rasulullah, salah satu ciri tarbiyah Rasulullah SAW, kita bisa ibaratkan seperti petani. Begitu sabar seorang petani, mulai dari kecil, dari bibit menyiangi, ditutup, dijaga, dirawat sampai tumbuh dan berbuah. Rasulullah SAW dengan sabar dan telaten membina para sahabat beliau SAW. Lahirlah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang begitu lembut hatinya. Ketika ditawari oleh Rasulullah SAW, diperintah kepada Aisyah agar ayahnya menjadi imam menggantikan beliau saat sakit, kata Aisyah, ayahandaku orang yang lembut hatinya, saya khawatir tidak selesai membaca basmalah, membaca Al-Fatihah. Rajulun bakka, yang mudah menangis. Ada Khalifah Umar yang begitu tegas. Rasulullah tidak merubah karakter bawaan masing-masing orang ini. Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan ketegasannya. Mereka dibingkai, diarahkan, diberi taujih oleh Rasulullah SAW, diberi arahan agar karakter mereka tetap berada dalam koridor Islam, koridor iman, tanpa merubah karakter bawaan mereka. Bukan berarti pendidikan Rasulullah merubah yang tegas, yang keras seperti Umar menjadi lembut seperti Abu Bakar. Pendidikan ini, tarbiyah Rasulullah SAW, bukan seperti mesin. Diberi bahan, keluar dengan wujud yang sama. Karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak khatib pribadi dan jamaah semua untuk kita kembali meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat mulia, bahwa at-tarbiyatu madal hayah, long life education, bahwa pendidikan itu, tarbiyah itu tidak mengenal usia. Bagaimana seorang Amr ibnul Jamuh, sahabat yang pincang, mendapatkan dispensasi untuk tidak ikut dalam perang Uhud, dengan keimanannya mengatakan kepada dua putranya yang akan berangkat perang, inni la'ata'u bi'arajati hadhihi al-jannata, pincang-pincang begini juga ingin menginjak surga. Tarbiyah tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal kelas di masyarakat. Siapa yang ingin sabiqun ilallah, sabiqun bil khairat, semakin dekat kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak bisa tidak kecuali dengan tarbiyah. Dan itu pun hasilnya, walaupun satu pohon, kita lihat mangga yang berbuah sekarang, tidak semuanya manis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa meneladani sekali lagi apa yang telah Rasulullah wariskan untuk kita, dan agar kita bisa jadi umat yang tidak salah diwariskan kepada kita Islam ini, tarbiyah ini oleh Rasulullah SAW,
kemudian kita benar-benar menjadi penerus khairu warithin, sebaik-baik pewaris li khairil ajyalil qadimah, untuk generasi yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa nas'alullah rabbal arsyil karim ay yataqabbala minni wa minkum shalihal a'mal innahu jawadun karim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-murabbil awal, al-murabbil qudwah. Tarbiyah adalah karunia. Pendidikan yang telah Rasulullah wariskan adalah karunia terbesar. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Umat jahiliyah setelah Islam datang tidak ada sebagai sebuah entitas, tetapi perilaku yang ada pada individu, person-person masih ada. Tadi saya katakan sahabat Abu Dzar pernah menghina sahabat Bilal, innaka mru'un fika jahiliyah. Pernah mengatakan, ya benar sauda, wahai anak dari orang tua berkulit hitam. Rasulullah mengingatkan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, masih tersisa pada dirimu, pribadimu, perilaku-perilaku jahiliyah. Bagaimana kita mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan jahiliyah ini? Karena kalau tidak, tanpa tarbiyah, tanpa kita membina, memperbaiki, mensucikan jiwa kita, khawatir sebagai dikatakan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rifil jahiliyah. Saya khawatir ikatan Islam yang kokoh ini, bangunan Islam yang kokoh ini akan tercerabut sedikit demi sedikit. Idza nasha'a fil Islam, jika lahir generasi-generasi anak-anak muda man lam ya'rifil jahiliyah, yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Paling tidak ada 4 dalam Al-Quran dikatakan jahiliyah. Yang pertama jahiliyah dalam pemahaman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, sangkaan buruk kepada Allah. Allah berkebudayaan, ini sangkaan buruk kepada Allah. Allah zat yang maha kuasa, bukan berbudaya seperti manusia. Jahiliyah dalam pemahaman, jahiliyah dalam sikap. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jika dahulu wanita-wanita jahiliyah mengenakan hiasan mereka agar diperhatikan oleh lawan jenisnya, saya pikir perilaku ini masih sangat banyak kita jumpai sehari-hari. Jahiliyah dalam berhukum, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan jahiliyah dalam prioritas, ya, hamiyatil jahiliyatil ula, fanatisme. Prioritasnya adalah sukunya, kelompoknya, bukan lagi agamanya dan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah sekali lagi dengan kita meneladani tarbiyah Rasulullah SAW, harapannya kita bisa mengikis rawasib, peninggalan-peninggalan, warisan-warisan jahiliyah yang terus melekat dan masih melekat pada individu-individu kaum muslimin. Nas'alullah ta'ala Rabbul arsyil karim ayyataqabbala minni wa minkum salihal a'mal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi waqtina hadha wa fi sa'atina hadhihi wa fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah
wala hamman illa farajtah, wala karban illa naffastah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rfa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina wasyada'id wal mihan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih nisa'al muslimin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.